What's the point? Ujian tertulis berbasis komputer, maksudnya apa ya? Poinnya apa sih? Teksnya banyak banget, tapi fokus dia kemana ya? Sobat belajar, so continue watching, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Hi, Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, for today's episode, I have this for you. Okay, first of all, you understand that we're gonna learn about the ujian tertulis berbasis komputer, but you know that ujian tertulis berbasis komputer itu punya banyak banget bentuk soal, variasinya ada banyak, and I'm gonna get you to guess this, karena ini yang akan jadi fokus kita untuk ujian tertulis berbasis komputer. Okay, so this is the phonetics, okay, for our material today. Conclusion. Yes, it is conclusion. Okay, this one. Let's have this. Conclusion. Okay, conclusion. This one, k. Okay, conclusion from this k. Okay, k. Conclusion. Conclusion, okay? This is the emphasize. Conclusion. Okay? I guess you understand what we're gonna learn. Jadi kita akan mempelajari tentang UTBK, specifically untuk yang bagian conclusion. Nah, ini adalah phonetics, okay? You can see it from the dictionary, okay? Phonetics dari conclusion, okay? Jadi walaupun spellingnya itu C, tapi dia untuk pronunciation-nya itu k, okay? Conclusion, okay? Something coming out from your mouth, conclusion. Okay, this one. Nah, ini untuk okay. In English mirip sama bahasa Indonesia jadi conclusion, okay. So you have these two pronunciation in English. This one k, okay, and conclusion. Nah, ini adalah penekanannya, okay. Jadi penekanannya bukan di conclusion, no, tapi di ke yang kedua, conclusion. Okay, this one. Okay, so Sobat Belajar, you know that we're gonna learn about the conclusion. Kita akan lihat bagaimana sih tipe soal si ujian tertulis berbasis komputer, specifically untuk yang bentuknya adalah conclusion. Oke, seperti yang kita tahu, ujian tertulis berbasis komputer itu ada banyak variasinya. Tapi, fokus kita hari ini ke bagian conclusion. Oke. And this one. Oke, seperti biasa, ujian tertulis berbasis komputer itu memang dia identik dengan teks yang seperti ini. Teksnya udah panjang seperti ini, kita lihat ya, apakah this one, ternyata ada 2 slides. Oke, nah, dia akan bentuknya mirip seperti ini, more or less, ya, Sobat Belajar. Jadi, dalam satu paragraf itu dia akan contain more than 2 or 3 lines, okay? Kalau yang ini bisa kita count 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lines. Terus yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lines as well. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 lines, okay? And this one 1, 2, 3, 4, 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5 lines as well. Nah, ini juga salah satu karakteristik, okay? I hope you don't be surprised by this ujian tertulis berbasis komputer passage, karena yang membedakan dia dengan teks-teks yang lain, okay? Atau ujian when you were in high school adalah panjangnya dia, okay? Jadi dia akan seperti ini. Nah, dia juga nanti isinya atau topiknya itu beragam. Nah, kalau misalnya yang ini dia itu tentang democracy, okay? Tentang government. Nah, kita lihat di sini dari 5 paragraf. Jadi apa yang harus pertama kali dilakukan? Well, baca dulu pertanyaannya. Oke, nah sekarang kita lihat what can be inferred from paragraph 2. Okay, and for conclusion type of questions, ini adalah salah satu yang masuk ke kategori itu, inferred. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Oke, conclusionnya itu seperti apa? Ya, ada 5 options as usual, ada 5 options. Nah, terus salah satu variasi dari UTBK adalah dia nanti pertanyaannya bisa spesifik ke salah satu paragraf. Contohnya adalah yang ini, dia paragraf kedua aja, atau nanti from the passage.
Nah, terus Kak, kalau misalnya seperti itu, emang bedanya apa? Nah, bedanya adalah sobat belajar dari fokusnya. Oke, jadi kalau misalnya nanti pertanyaannya similar like this, paragraph 2, paragraph 3, first paragraph, second paragraph, last line, last paragraph. Nah, berarti yang jadi fokus sobat belajar untuk bisa menjawab pertanyaan itu adalah yang sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Oke, in this case, karena di sini dia bilang paragraph 2, berarti fokus kita langsung ke paragraph 2. Oke. Let's get this done. Kita langsung go back ke second paragraph. Okay. Nah, ini dia second paragraph here. Okay, give you this one. This is the second paragraph. Ini yang akan jadi fokus kita. Nah, kita bisa lihat dari kalimat pertamanya dari paragraf ini karena in English, especially for this ujian tertulis berbasis komputer, dia juga quite traditional. Kenapa? Karena si kalimat pertamanya itu akan banyak sekali memberitahukan kita tentang keywords yang akan menjadi penentu untuk the next lines yang ada di paragraf yang sama juga. Nah, di sini kita bisa lihat, I'm a strong supporter of democracy. Oh, oke. Berarti bisa kita tahu, kita tangkap idenya kalau dia itu adalah supporter of democracy. Nah, berarti kita bisa guessing the next lines itu akan membicarakan tentang apa sih sebenarnya supporter of democracy itu seperti apa, or something he or she went through. Oke. Nah, sekarang ternyata pas dilihat I'm a strong supporter of democracy, still abstract one, too broad. Oke. Nah, tinggal kita lihat setelahnya membicarakan tentang apa. Oke, to make it clear. But democratic government doesn't on its own mean effective government. Oh, ternyata dia memberitahukan tentang problemnya, ya. Problemnya adalah democratic government doesn't on its own mean effective government. Oh, berarti ada problem di sini terkait dengan effective government. Nah, democracy, effective government. Oke, tentang demokrasi, tapi dia akan membicarakan tentang effective government-nya. Ternyata ada problem di situ. Oke. Nah, karena dia ini fokusnya di paragraf yang kedua, kita jadi punya more time to understand si paragraf kedua ini. Oke? Nah, habis gitu, today efficacy is the challenge. Nah, oh berarti again dia akan membicarakan tentang efficacy. Nah, terus when governments don't deliver, people protest. As you can brother show, they can protest even when on any objective basis, countries have made huge progress. But as countries move from low to middle income status, the people expectations rise. They want quality services, better housing, a good infrastructure, especially transport. Nah, berarti dari sini sobat belajar kita banyak keywords-nya. Keywords-nya adalah yang berulang tadi ada democracy, okay? Ada government, ada challenge, ada government lagi. Nah, kali ini dia involving other people, okay? Di sini dia bilang pakai people. Nah, people in this case itu pasti citizens-nya, ya. Terus ini dia pakai examples-nya, terus protest-nya, okay? Terus dia bilang protes itu adalah salah satu fenomena yang ada di democratic government, ya. Jadi kalau misalnya bentuknya dia democratic government, pasti itu hal yang biasa untuk ada protest from people, from the citizens, ya. Even though dia bilang di sini any countries have made huge progress, okay? Nah, berarti dia akan terus-terusan ada protes, dia bilang kayak gitu. Nah, dia bilang lagi, but as countries move from low to middle income status, the people's expectations rise. They want quality services, better housing, good infrastructure, especially transport. Nah, berarti kita udah dapet nih, dia membicarakan tentang itu. Tinggal kita lihat ke pilihan jawabannya. Okay, get as many as keywords. Okay, get many keywords as possible. Nah, kita go back, berarti ke sini. What can be inferred from paragraph 2? Kita bahas ya, one by one. Yang pertama, government efficacy is more important than democracy. Government efficacy is more important than democracy. Nah, be careful with this. Dia bilang tadi sebenarnya itu democracy.
Oke, nah dia ini bukan mana yang lebih important this one, dia bukan tentang comparison, tapi mereka itu berjalan beriringan. Nah, dalam perjalanan yang beriringannya itu ternyata salah satu poin dari demokrasi yang menjadi concern-nya adalah si government efficacy-nya. Oke, jadi bukan tingkatan mana yang important, more important, and the most important, tapi bagaimana dalam satu hal ini, itu ternyata ada satu poin yang bikin semuanya jadi problematic. Oke, nah berarti jawabannya yang jelas ini bukan. Oke, nah dari sini I need to tell you dalam UTBK nanti akan ada trik yang seperti ini. Oke, ada pilihan seperti ini. Dia keywordsnya memang benar ya, sobat belajar bisa dilihat ini ada government efficacy, tadi memang mentioned, dan juga ada democracy. Oke, tapi waktu kita baca incomplete version, itu ternyata dia konsepnya tidak sesuai dengan passage-nya. Oke, jadi be careful with this. In UTBK baca dulu, oke, incomplete one ya. Jadi karena walaupun dia nanti akan including many keywords yang sesuai, belum tentu konsepnya benar. Baca, oke? Well, berarti yang A kita langsung cross out. Next, B. Democracy doesn't guarantee for wealth to occur. Oke, nah, again, ada democracy di sini keywordsnya, dan juga ada wealth yang mirip-mirip tadi dibahas, oke, tentang sesuatu yang berkaitan dengan social life-nya tadi ya. Nah, tapi di sini yang jadi kesimpulannya adalah nggak semata-mata cuma si wealth to occur-nya, oke, dan juga demokrasinya itu nggak spesifik untuk yang si wealth-nya. Nah, berarti yang ini juga bukan. Oke, yang C. There are no people protest in poor countries. Be careful, ada people, ada protest, okay, ada countries, this one, okay. Nah, tapi kalau tadi kita lihat yang jadi asal muasal kenapa people protest itu adalah si democracy. Nah, berarti di sini sebenarnya yang jadi pokok pembahasannya yang bisa jadi inference itu bukan people protest in poor countries, oke? Karena tadi yang jadi bahan pembicaraan utamanya adalah si demokrasinya, sobat belajar, oke? Jadi yang ini itu bukan spesifik dia poor countries, oke? Yang tadi disebutkan adalah itu yang berkaitan dengan demokrasi, government efficacy, dan akhirnya karena bentuknya democratic government, berarti dia akan ada protest, no matter what, no matter huge progress it make, oke? Berarti ini juga bukan. Ini adalah another proof, oke? Kalau di UTBK nanti di options-nya itu dia akan mencantumkan banyak keywords yang sesuai dengan yang ada di passage, berarti oke, ini perlu kita jadikan hal yang hati-hati, oke? Perlu diperhatikan. Karena keywordnya memang sesuai, tapi konsepnya kalau kita baca lagi incomplete one, itu dia ternyata beda dengan apa yang dijelaskan di passage, oke? Nah, terus yang D. There is no democracy when there is no protest. There is no democracy when there is no protest. Nah, kalau kita lihat dari keywords-nya, ini ada democracy, oke? Ada protest. Okay. There is no democracy when there is no protest. Nah, ini tadi dijelaskan di passage-nya adalah dia bilang intinya bagaimanapun ada huge progress, oke, dia akan tetap ada protest. Nah, yang ini dia diparafrase, oke, yang jadi conclusion-nya berarti kalau gitu ya, dari yang tadi passage-nya dia bilang walaupun nanti ada kesalahan atau bahkan ada huge process, oke, dia tetap ada protes. Nah, berarti kata lainnya, inference-nya adalah there is no democracy when there is no protest. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Well, yang E, democracy means to serve the people. Democracy means to serve the people. Ada democracy, ada serve. Tadi dia bilangnya di passage adalah service, dan people-nya in this case ini adalah citizens. Oke. Nah, berarti di sini ada dua jawaban. Oke, tinggal kita lihat mana yang lebih bisa dijadikan inference from these two remained option. There is no democracy when there is no protest. Democracy means to serve the people.
Oke, nah jawabannya itu yang D. There is no democracy when there is no protest. Karena yang tadi jadi core pembicaraannya adalah dia bilang yang dijadikan masalah yang pertama adalah efficacy. Oke, dan yang kedua adalah yang menjadi masalah selanjutnya adalah tetap akan ada protes. Oke, karena berarti di sini protes itu adalah sebagai hal yang memang influencing-nya. Oke, instead of serving the people. Oke, karena serving the people belum tentu dia involving protest. Okay, so from this questions, for these questions, jawabannya adalah yang D. There is no democracy when there is no protest. Itu ya. Jadi hati-hati, again, walaupun dia nanti akan mencantumkan banyak keywords, belum berarti dia jawabannya benar. So you need to read it from the start and from this one, from the end. Ya. Okay. Nah, contoh soal yang lain seperti ini, teksnya, oke, ada 3 paragraf. This is the first paragraph, second, and third. Kita lihat, oke, pertanyaannya again tentang inference. Hati-hati, di sini ada yang beda, oke, variasinya. Kalau tadi dia bilang what inference for the second paragraph or paragraph 2, kalau di sini dia bilang what inference can undermine the information taken from the passage. Undermine. Maksudnya apakah undermine? Nah, undermine itu berarti dia mengurangi value-nya. Oke, jadi dari inference ini, dari 5 options yang disediakan, mana dari 5 ini yang jadinya kalau kita pilih, oke, justru undermine the information taken from the passage. Misalnya value-nya itu ada di 9, oke, very very dangerous. Nah, sedangkan kalau di undermine berarti dia kayak biasa aja, an average or lower than average, gitu ya. Berarti tinggal kita lihat di sini yang kedua adalah setelah kita tahu ini tentang undermine, yang kedua adalah fokusnya. Apakah dia the passage atau cuma specific paragraph? Kayak tadi kan cuma paragraph, second paragraph. Okay, this one, kita lihat the passage. Nah, berarti the passage ini keseluruhan paragrafnya. Well done. Berarti kita lihat. Okay, from the first paragraph, we need to know this. Dari first sentence. Okay, among the environmental factors confronting humanity in the 21st century, global warming, the destruction of rainforest, overfishing of the oceans, a shortage of fresh water is at the top of the list, particularly in the developing world. Well, nah berarti ini yang menjadi keywords kita, you can see it here. Nah, a shortage of fresh water is at the top of the list. Okay. Yang jadi fokus utamanya sebenarnya adalah si a shortage of fresh water. Tapi dia itu diawali dengan among the environmental factors confronting humanity in the 21st century. Dia mulai dari ide besar dulu, baru dia langsung spesifik. Maksudnya dari factors confronting humanity itu mau yang mana? Karena kan dia bilang factors, ya ada plural, ada banyak. Nah, ternyata di sini dia bilang a shortage of fresh water is at the top of the list. Nah, berarti di sini kita bisa lihat yang akan dijelaskan selanjutnya adalah a shortage of fresh water. Ya. Nah, terus apakah ini fungsinya ada hyphen di sini? Ini adalah untuk memberikan contoh dari apa sih yang sebelumnya itu dibicarakan atau disebutkan, ya. Dia bilang di sini environmental factors confronting humanity in the 21st century. Maka dia bilang it includes but not limited to, ya, global warming, the destruction of rainforest, overfishing of the oceans. Itu contohnya. Nah, tapi di sini ternyata main concern-nya adalah shortage of fresh water is at the top of the list. Oke, nah ini cuma bagiannya, part of the word-nya itu adalah yang developing countries. Nah, berarti tinggal kita lihat pakai teknik bacanya yang skimming, apakah sih kalimat yang pertamanya ini dia sudah jelas, oke, dan juga kalimat yang setelahnya itu mendukung si kalimat pertamanya ini, oke. Hardly a month passes without a new study making another alarming prediction for the deepening concern over what a water expert cause the grim arithmetic of water. Masih sama water lagi.
Dia bilang di sini people severe water shortages. Okay. Terus lagi projected growth of world population, yet the amount of fresh water. Okay, you got it. Now this one, second paragraph. Gloomy water news, however, is not just a thing of the future. Gloomy, something really sad, okay, connected to sad feelings, berarti masih sama tadi, ya. Yang tadi adalah shortage, yang ini adalah gloomy, okay, untuk menekankan dia kondisinya seperti apa, ya, sobat belajar. It's not just a thing of the future. Today, an estimated 1.2 billion people drink unclean water, and about 2.5 billion lack proper toilets or sewerage systems. Nah, dia menjelaskan ini yang selanjutnya menjadi fenomena itu apa? Ya, di sini dia bilang udah ada estimasinya, okay, unclean water, karena ini sebagai dampak dari shortage of fresh water-nya. Terus dia bilang ini lagi ada data lagi toilets. Kenapa kok toiletsnya disebutkan, emang apa hubungannya dengan si shortage of the water-nya? Karena toiletsnya ini salah satu komponennya adalah si fresh water-nya. Okay? Dan di sini ternyata dia juga terkena dampaknya. Makanya dia bilang lack proper. Okay? Terus ini dia menjelaskan tentang penyakit yang berkaitan dengan si shortage of fresh water-nya ini. Makanya dia bilang water related diseases. Nah, berarti paragraf kedua ini juga sama dengan paragraf pertamanya itu, mereka masih searah. Oke, topik perbincangannya sama-sama membicarakan tentang shortage of fresh water, ya. Oke, last but not least, di paragraf yang terakhir dia bilang, still, as I discovered on a 2-month trip to Africa, India, and Spain, a host of individuals, organizations, and businesses are working to solve water dismal arithmetic. Nah, ini berarti dia menyontohkan tentang negara-negara mana saja yang sudah mulai taken action, gitu ya, took action. Nah, berarti dari 3 paragraf ini dia membicarakan tentang shortage of water, keadaannya itu seperti apa dan keadaannya itu miris ya. Kita bisa lihat dari gloomy water news-nya. Nah, sekarang kita lihat dari 5 options itu mana yang jadinya undermine. Okay, one by one. Poor sanitation leads to water-related illness. Sanitation. Nah, ini sanitation itu dia memang tidak disebutkan secara jelas, obvious, tapi ini adalah related to toilets tadi ya, and sewerage, yang toiletsnya tadi. Coba sekarang kita baca, poor sanitation leads to water related illness. Oke, nah ini yang tadi ada disebutkan cholera, oke, disease, oke, illnessnya itu tadi di passage dia pakainya disease. Nah, berarti memang ini yang jadi fokus kita. Nah, berarti yang A ini bukan sesuatu yang undermine. Oke, dia memang tetap mempertahankan nilai dari si shortage of fresh water-nya. Berarti ini bukan. Terus yang B, the growth of world population is imbalance with the clean water availability. Oke, nah ini juga tadi dia bilang yang ada di paragraf pertama dengan projected population growth, sedangkan sekarang fresh water-nya aja dalam keadaan shortage. Oke, nah sekarang kalau kita baca lagi, the growth of world population is imbalance. Jadi nggak sesuai, imbalance itu. Oke, kalau balance itu kan sama, sesuai, oke, balance. Kalau imbalance berarti ada yang timpang. Oke, nah yang ini juga berarti dia nggak undermine, dia tetap di situ, jadinya stable. Memang itu yang jadi fokus kita. Berarti ini bukan. Yang C, there is always new study making another alarming prediction about fresh water. Nah, ini alarming prediction about fresh water. Memang ini yang tadi kita bicarakan ya, bagaimana si fresh water-nya itu memang semakin meresahkan, semakin tiris. Nah, makanya selalu ada another new study untuk bikin orang realize ini sedang di shortage loh. Oke. Ini berarti juga bukan. Nah, next, it is estimated that 1.2 billion people drink unclean water and about 2.5 billion lack proper toilets or sewerage systems. Nah, dia bukan inference, karena memang ini stated, dan juga dia tetap mempertahankan value dari apa yang dijelaskan tadi di passage. Berarti ini juga bukan. Udah deh, pilihannya tersisa yang E, kita bahas ya.
Only 1% of water is available for drinking, irrigation, and industrial use. Oke, nah di sini dia bilang only 1% of water is available for drinking, irrigation, and industrial use. Oke, sobat belajar. Nah, di sini walaupun dia only 1%, nah tapi di sini dia nggak menjelaskan tentang shortage-nya dan kita nggak tahu ini secara gamblangnya 1%-nya itu dia ada di mana. Oke, kalau misalnya ternyata dia nggak bermasalah, berarti dia juga nggak masalah kalau dia nggak ada di dalam keadaan shortage-nya. Ya, jadi jawabannya yang ini, yang I. Only 1% of water is available for drinking, irrigation, and industrial use. Nah, ini adalah contoh what inference can undermine the information taken from the passage. Jadi caranya adalah dari options yang tersedia itu dipilih mana yang jadi menghilangkan value dari apa atau dari informasi yang tersedia di passage tadi. Oke, sobat belajar, so these are two variation of conclusion type of questions di UTBK. Ya, sobat belajar, jadi hati-hati, oke? I need to remind you, di UTBK itu soalnya tricky, oke? Seperti tadi, contohnya adalah dia akan banyak menyantumkan keywords-nya, tapi bukan berarti dengan ada keywords-nya itu dia jawabannya sudah pasti benar, no. Jadi sobat belajar harus lihat dulu apakah ketika dibaca secara complete dia itu sesuai dengan konsep atau informasi yang tersedia tadi di passage-nya. Oke, seperti tadi dia bilang memang ada government, memang ada efficacy, tapi ternyata pilihan jawabannya itu setelah dibaca konsepnya, itu dia jadi kemana-mana, arahnya nggak sesuai sama apa yang dijelaskan. Oke, dan yang ini, hati-hati ketika ada kata undermine-nya here. Oke, berarti cari yang decreasing the value. Oke, sobat belajar, so this is for the ujian tertulis berbasis komputer for conclusion type of questions. Sekarang jadi lebih mudah kan untuk bisa bikin conclusionnya karena udah tahu variasi soalnya seperti apa dan bagaimana cara pengerjaannya. Oke, sobat belajar, so karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!